Jamannya, saya Bu? berpuluh-puluh tahun di Jakarta, usaha di Jakarta, terus kenal dia, jadi sengsara saya hidup saya. Ya semoga aja si Jaman ini inget sama saya, mau ngembaliin uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke, ini dari Thaibah Channel, judulnya Ibu Lestari membuka tabir mengapa Yusuf Mansur pernah ditahan polisi. Ya, selama ini kita hanya tahu bahwa Jam'an Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur itu sebelum dia terkenal seperti sekarang ini, dulu bahkan dia sendiri juga sering atau pernah bercerita di salah satu stasiun televisi. Kalau nggak salah waktu itu diwawancarai oleh Mbak Najwa atau siapa, saya yang jelas dia pernah cerita kalau dia pernah berada di penjara gitu. Dan salah satu ceritanya yang terkenal itu yang pernah juga saya upload di sini, bahwa dia di dalam penjara itu memberi makan semut, semut dengan roti, menggunakan roti gitu. Itu salah satu cerita keajaiban Yusuf Mansur di dalam penjara yang pernah saya upload dan saya ulas di channel saya Cahaya Islam itu. Dan sekarang Ibu Lestari ini muncul kemudian, dan kalau menurut saya ini alhamdulillah ya. Kalau menurut saya alhamdulillah, doa saya, doa kita, doa kami semua itu terjawab, bahwa saya kan dari kemarin berkata bahwa semoga Allah membuka tabir ini, penghalang ini sedetil-detilnya semoga dibuka sampai ke akar-akarnya gitu. Dan kalau menurut saya ini alhamdulillah jawaban dari Allah atas doa-doa kita selama ini, bahwa perlahan satu persatu apa yang lama, yang selama ini kita masih bertanya-tanya, alhamdulillah melalui video ini salah satunya mulai terjawab gitu. Ibu Lestari ini muncul, beliau berumur 59 tahun, kurang lebih 59 tahun, dan beliau merupakan kemungkinan korban pertama dari Yusuf Mansur ini. Maksudnya beliau merasa di sini dirugikan gitu. Dia di sini bercerita dari video yang saya tontonnya sekitar 35 juta, namun sudah diberikan 10 juta. Tapi ini 35 juta di tahun sebelum krisis moneter ya teman-teman. Bisa bayangin berapa nominal uang itu kalau dihitung dengan nilai waktu itu gitu loh. 25 juta sebelum krisis moneter itu sangat-sangat banyak sekali kalau menurut saya gitu. Dan ini dia sampai sekarang kemudian akhirnya menuntut agar haknya tersebut dikembalikan gitu. Ini teman-teman bisa bayangin berapa tahun berlalu gitu loh. Ini Ibu Lestari dulu berhubungan atau terkoneksi dengan Jam'an Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur ini sebelum Yusuf Mansur ini menikah gitu. Waktu masih masa mudanya sebelum menikah bahkan, dan dia mengaku dalam video ini kenal juga dengan istri Yusuf Mansur, yaitu Siti Maimunah. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke video wawancara Pak Darso Arif dengan Ibu Lestari membuka tabir mengapa Yusuf Mansur pernah ditahan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 7 April 2022, saya dengan Ibu Lestari. Jauh-jauh dari Batam ya, Bu? Iya, dari Batam. Ya. Ibu Lestari inilah yang punya kasus pertama kali dengan Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Jadi selama ini kita pernah mendengar Yusuf Mansur pernah ditahan polisi, pernah masuk penjara. Apa sih masalahnya, apa sih kasusnya? Selama ini kita belum tahu. Nah, hari ini Ibu Lestari lah orang pertama yang punya masalah dengan Jam'an, kemudian yang membawa dia ke kantor polisi, ke tahanan polisi. Bu Lestari, Iya, Pak. puasa Bu ya? Insya Allah puasa. Puasa ya? Iya. Bu, Ibu mulai kenal pertama Jam'an itu kapan Bu? Dan masalah apa Bu? Saya dikenalin sama kawan. Kira-kira tahun 98-99. Oh ya, antara itu ya. Antara itu. Iya. Nah, dia ngadain mobil ke saya, Pak. Teman Ibu itu memperkenalkan Jam'an yang mau menggadaikan mobil ke Ibu. Iya, menggadaikan mobil ke saya. Mobil apa tuh Bu? Mobil pertama kali Kijang. Nah, saya tanya ada suratnya apa enggak? Saya bilang gitu kan. Terus saya nggak mau. Terus dia ganti Starlet ke saya. Jam'an ini? Iya. Ya. Nah, ganti Starlet itu hari 10 juta, Pak. 10 juta tahun 8889 lumayan. Iya. 9899 ya. Pertama Starlet dulu. Iya. Nah, terus minggu kedua, Iya. dia bawa Kijang 2. Kijang 2. Iya. Yang Starlet Ibu kasih uang berapa Bu? 10 juta. 10 juta. Untuk Kijang yang 2? Untuk yang Kijang 2 itu
kita kenalin sama kawan Pak Sanusi yang di Bojonggede itu 10 juta. 10 juta. Jadi dua mobil itu satu kasih ke Pak Sanusi. Iya, Pak Sanusi. Satu lagi? Satu mobil ke Pak Sanusi. Oh, satu mobil kepada Pak Sanusi. Yang satu lagi ke apa nama itu anak buah adik saya yang di Kodam Jaya di koperasi waktu itu ya. Jadi Pak Sanusi itu kasih uang berapa, Bu? 10 juta. 10 juta juga. Yang satu juga 10 juta juga. 10 juta juga. Iya. Ibu nggak nanya mobil itu dapat dari mana gitu? Ya saya tanya, katanya dia mobil saudaranya, mobil dia sendiri lah. Iya. Soalnya saya itu hari dibawa ke rumah yang di Jembatan 5 itu. Iya. Makanya saya percaya. Oh, ibu dibawa ke sana ke rumah dia ya? Nanti saya bawa BPKB-nya, katanya bilang gitu. Iya. Tunjukin BPKB-nya. Dan benar ditunjukin BPKB mobilnya? Nggak ada Pak BPKB-nya Pak. Tapi ibu udah terlanjur terima mobil? Udah terlanjur saya kasih uang. Iya. Alasannya apa, Bu, dia nggak bisa tunjukin BPKB mobil waktu itu? Nah, alasannya katanya saudaranya lagi pergi lah, inilah itulah. Oh iya. Alasannya. Iya. Tahunya kan tahu-tahu baru 3 bulan kemudian kita pakai. Iya. Tahunya itu mobil-mobil rental gitu. Mobil rental. Iya. Luar biasa ya, zaman ketika itu ya sudah berani menggadaikan mobil yang dia rental. Iya. Terus menjadi masalah polisi karena itu mobil kan rental Pak. Iya, Jadi pas saya pergi ke mana ya sama Jaman juga tuh, satu mobil sama dia. Ibu dengan zaman ini? Ke Cipondoh kalau nggak salah. Iya itu ya masih lingkung dia. Siapa namanya Pak? Man Saman atau siapa dulu Iya, saya lupa. Pas pulang, pas sampai pintu gerbang masuk, ada petugas di rumah saya. Iya. Rumah ibu yang di Jalan Paso. Iya, Jalan Paso. Terus akhirnya si Jaman itu dibawa sama petugas itu. Kurang tahu kemana. Iya. Yang Polsek Pondok Bojonggede itu. Mungkin suruh nyari mobilnya yang lain. Oh, gitu. Nah, petugas itu dari Polsek itu. Suruh nunjukin mobil yang lain di mana aja gitu kan. Mungkin dibawa ke Kodam. Iya. Terus dibawa ke Bojonggede. Nah, terus dibawa ke Bojonggede, mobil kan ada di sana Pak. Ada di sana. Ya, ditarik kan sama rental itu kan. Iya. Akhirnya kan uang belum dikembaliin tuh sama si Jaman itu. Iya. Akhirnya Pak Sanusi itu nuntut. Akhirnya diproses di itu Bojonggede itu di Polsek itu ya. Oh iya. Nah, mobil ibu akhirnya ditarik juga. Mobilnya ditarik juga. Nah, duit ibu dikembalikan oleh Jaman? Enggak. Enggak sama sekali. Enggak. Iya. Saya nggak nuntut itu Pak, karena saya masih punya ini ya. Selainnya masih punya hati, uang. masih punya iya. kasihan gitu kan. Iya. Katanya dia nanti mau bayar gitu. Iya. Tahun 99 kan banyak itu Pak. Iya. Saya jual wortel, uangnya juga buat dia. Ibu jual wortel ibu di Jalan Paso juga? Iya. Ibu jual wortel ibu? Kira yang dipakai dia 7,5. 7,5 juta. Ya. Jaman alasannya apa, Bu? Pakai uang ibu? Buat untuk lunasin itu bank di Ciledug itu, nggak tahu bank apa namanya. Ibu lihat nggak, benar nggak dia pakai untuk lunasin bank? Saya nganterin dia ke bank itu? Ke bank itu. Ingat nggak bank apa, Bu? Aduh, Lupa saya, ya. Saya. Jadi alasan dia tuh utang bank itu untuk apa, Bu? Saya lupa ya. Lupa juga. Ibu kenapa begitu percaya sama Jaman waktu itu, Bu? Saya pikir kan dia orangnya santun, orangnya sholatnya tekun. Dia udah menikah waktu itu, Bu? Belum ya, masih muda benar ya waktu itu ya. Masih muda ya. Iya. Ibu bisa tahu bahwa dia sholatnya tekun dari mana, Bu? Emang Ibu lihat? Hari-hari kan dia suka ke rumah. Oh, ke rumah ibu. Iya, hari-hari. Jadi kan walaupun di mobil ke saya kan dia sering dia pakai. Mobil ibu. Mobil Starlet itu dia gadai ke ibu tapi masih sering dipakai. Iya. Buat apa dia, Bu? Ya, kalau dia perlu buat kesono kemari itu. Oh, padahal dia sudah gadaikan mobilnya, dia sudah terima uangnya, mobil itu masih dipakai? Ya, masih dipakai, suka di rumah kan. Ibu kok kasih aja? Ya, saya itu hari kan pikir saya pikirnya orang baik gitu. Orang baik gitu kan. Jadi mobil Starletnya akhirnya ditarik, terus uang 15 juta hasil jual wartel itu juga sama dia. Sekarang udah dibayar, uang dikembalikan? Pernah dikembalikan? Pernah dikembalikan 10 juta. Untuk mobil? Untuk mobil. Tapi yang 15 juta? Belum. Ya. Ibu masih mau minta, Bu? Ya, kalau dikurusin sekarang rumah saya udah dulu 50 juta, Pak. Sekarang saya sama sekali udah nggak punya rumah, udah susah.
gara-gara dia, Pak. Rumah ibu yang Jalan Poso ibu jual? Iya, jual, Pak. Gara-gara jaman? Iyalah. Loh, emang uangnya buat jaman? Ya, sebagian kan untuk wirawiri nyari apa namanya itu untuk macam-macam, sebagian untuk jaman itu yang 10 juta kan itu, Pak. Iya. Bu, waktu itu ibu usahanya apa, Bu? Saya usahanya waktu itu partel. Iya. Nah, waktu itu sebelum Krismon 98 itu kan saya rekanan di Binagraha. Wow. Banyak proyek dong waktu ibu Dulu kerja. ya lumayan lah, Pak. Gitu ya? Iya. Itulah yang membuat Jaman melihat Iya. ibu ini banyak uang Iya, terus dia. dibikinnya saya banyak uang. Iya. Iya. Bu, masalah surat ini, Bu. Bentar ya. Masalah surat yang Jaman tulis ini masalah apa, Bu? Ini masalah, Dalam bahasa Inggris. ini bahasa Inggrisnya saya kurang begitu Ya. paham ya. Ya, tapi ini masalah apa, Bu? Hubungan Ini apa? masalah apa namanya itu, dia kan ini Pak, apa namanya itu, nyewa mobil rental. Iya. Verosa itu waktu itu. Ada Verosa lagi? Ya, Ada mobil Verosa lagi? Verosa itu kita nyewa, Ibu nyewa? saya nyewa Nyewa ke orang rental juga, Iya, terus? yang di pasar Minggu itu. Iya. Nah terus saya yang bayar, tapi mobilnya dipakai sama Dipakai dia. Jaman? Pakai Jaman. Wah. Terus nggak dikembaliin. Saya pun saya yang dikejar-kejar saya, yang Astagfirullah. dicari-cari. Ibu menyewa mobil tapi dipakai Jaman, Iya. terus mobilnya nggak dikembalikan dia? Nggak dikembalikan. Masya Allah. Terus? Sampai saya nyari-nyari siang malam kemana-mana, sampai ke Mau, ke Tangerang, kemana, ke Cipondoh. Tahun 99 ibu ke Mau. Iya ke Mau Pak. Itu kan daerah waktu itu kan masih jauh banget. Iya masih. katanya mobilnya ada di sana, saya cari ke sana. Tahu sendiri kan Pak, dulu masih rawan. Ibu dia gak Jaman gak ada mobil ke ibu, tapi mobilnya dipakai dia. Iya. Terus ibu diminta ya untuk nyewa mobil, Yang mobil terus ya, mobilnya dipakai dia lagi. pakai lagi dia. Itu setelah dia di yang mobil Verosa ini setelah dia keluar dari tahanan polisi apa? Belum, Sebelum. belum. Berarti waktu yang sama dia pakai mobil banyak dong, Bu. Mm-mm. Nah, ini surat ini maksud dia apa, Bu? Maksudnya itu saya Diminta tenang aja gitu ya. diminta jangan bilang-bilang sama ada kawannya dia lah, namanya Nana. Ini dia masih pakai pager nih, Bu. Ya. Ini suratnya dalam berbahasa Inggris ya, Jaman nulisnya. Nanti kita tunjukin ini. Suratnya berbahasa Inggris ya, Bu ya. Iya Pak. Jadi suratnya berbahasa Inggris, ditulis tangan oleh Jaman ya, Bu. Iya. Oke, nanti kita tunjukin di sini. Saudara-saudara, waktu itu Jaman masih memakai pager. Iya. Di nomornya 13015, terus di pesawat 163973. Iya. Ah, ini dokumentasi. Thanks for everything. Wow, keren nih. Jaman. Kayak gitu. Jadi waktu itu ibu tahun 99 ibu masih banyak uang ya, Bu? Ya dulu saya masih ada usaha lah Pak, Usaha masih ya? ya. Iya. Tapi kan buat untuk sono sini untuk kemana-mana itu nyari mobil yang dia bawa apa? Bawa yang Verosa itu ya? Iya. Terus ibu jual rumah, Jalan Paso untuk bayar mobil itu? Ya untuk ini Pak, untuk waktu saya bayar dia nggak di mobil Starlet itu kan uang dari situ juga Pak. Oh. Iya. Iya. Jadi ibu mau ganti pertama Terus dia bilang waktu itu katanya mobil BMW saya jual. mobil BMW? Iya. Dari mana mobilnya, Bu? Nggak tahu itu bukan mobilnya dia, mobil kawannya itu. Hah? Nah mobil kan mobil bodong tuh Pak. Iya. Nah terus apa nama itu nggak ada suratnya kan. Iya. Sedangkan saya harus memperbaikin apa nama itu nilainya nggak sesuai dengan penjualannya gitu loh Pak. Mobil BMW itu dibawa dia ke ibu gitu. Maksudnya gimana? Dia udah nggak ketemu saya waktu dia di apa nama itu di penjara kalau nggak salah. Ya. Hah? Nah, mobil BMW ini sejarahnya gimana, Bu? Mobil BMW itu kan dia bilang sama saya. Dia bilang ibu ya. Kan BMW-nya udah dijual katanya bilang gitu. Tapi kan saya belum cerita kalau mobil BMW itu dalam keadaan rusak. Mobil ibu maksudnya? Mobil dia? Katanya bukan mobil dia, mobil kawannya mungkin. Oh, ya. iya. Kayaknya dibikinnya dia udah nggak mau bayar karena mobil itu. Padahal saya belum jelasin kan kalau mobil itu rusaknya itu lebih dari harga penjualan gitu loh. Ibu ingat nggak tahun berapa itu, Bu? Mobilnya itu tahun tua lah Pak. Tahun tua ya? 88. Iya. Iya. Makanya dia selalu ngerjain ibu dengan tahun berapa pokoknya lupa deh. Iya.
Mobilnya itu cuman laku 12 juta atau berapa, sedangkan saya membaikinnya lebih dari itu, Pak. Nah, itulah yang membuat ibu menjual rumah untuk biaya-biaya itu. Iya, iya, biaya-biaya itu. Nah, setelah ibu jual rumah, ibu tinggal di mana, Bu? Aduh, saya Dijawab dulu, Bu. Tahun 99 itu, ya, ibu sudah hidup sendiri. saya hidup sendiri, Pak. Tapi masih cantik waktu itu ya. Ya, masih muda lah, Pak. Masih muda ya. Mungkin itu yang membuat Jakman tertarik deketin ibu tuh. Dipikirnya saya duitnya banyak kali, Pak. Oh, Tapi nggak taunya saya kan ya, memang banyak duit. Iya. cuman saya sedihnya Heeh. kalau ke Jakarta tuh trauma, Pak. Ngelihat rumah yang dulu saya tempatin itu, Pak. Banyak istilahnya kenangan. Iya, iya, iya. Saya tahu lokasi rumah ibu, saya tahu di Jalan Batu. Iya. Sampai Iya. sekarang nggak punya rumah. Iya. Jadi ibu menjual rumah hanya untuk membantu Iya, membantu Jaman itu. ini yang dia menggadai Ya, mobil. gara-gara dia lah saya jadi sengsara, jadi sampai sekarang nih. Iya, iya, iya. Sampai anak saya pun ngikut orang dulu, Pak, 3 tahun. Di sekolahin orang. Iya. Bu, yang mau saya tanya, ibu pernah nggak menagih ke Jaman? Sering, Pak. Sering. Sebelum Dari Batam saya datang ke sini, Heeh. nanti ke sana. Iya. Kadang-kadang nggak bisa ketemu, kadang-kadang dijanjiin mau transfer. Iya. Saya tunggu-tunggu, nggak taunya nggak ada sampai sekarang. Iya, iya. Bu, kenapa ibu pindah ke Batam? Habis karena di sini saya nggak ada rumah, Iya. terus saya nggak ada usaha. Iya. Kalau ke Batam kemarin saya ada kakak saya di sana. Oh gitu. Bu, jadi hitung-hitung uang ibu sama Jaman itu berapa banyak, Bu? Itu kalau sama uang yang belum dikembalikan semuanya tuh baru dikembaliin 10 juta, Pak. Iya. Dari Dari berapa? 25. Dari 25 juta. Iya. Tapi tahun 99 ya, Bu. 99. Waktu itu kurs dolarnya masih 2.000 ya, Bu. Emas masih 100.000 lah ya. Mas masih 100.000. Iya. Sekarang mas sudah hampir 1 juta, Bu. Iya. Berarti uang ibu kalau waktu itu 25 juta sekarang Iya. banyak dong, Bu. Bisa 2,5 miliar. Iya. Kalau kurs waktu itu ya. Belum yang 10 juta yang Pak Yani yang orang Kodam itu belum dikembalikan, yang sekarang surat perusahaan saya ditahan sama dia. Kenapa surat perusahaan ibu sama Pak Yani? Iya. Karena dia belum ngembaliin uangnya, Pak. Uang mobil. Uang mobil Yang- itu. Tapi ibu yang harus menanggung itu Iya, dengan karena saya yang menanggung, saya belum bisa ngembaliin. surat-surat itu masih Masih dipegang. ada dia. Nah, ibu masih mau ada keinginan untuk menebus uang itu dengan meminta uang menebus surat-surat perusahaan ibu dengan meminta uang kepada Jaman. Ya, saya ini, Pak, membersihkan nama baik saya juga di keluarga, karena Gitu ya? itu kan anak buah adik saya ya. Jadi Iya. adik saya itu taunya saya penipu gitu loh. Oh. Jadi sampai sekarang hubungan saya sama saudara Saudara? kurang bagus. Hanya karena ibu mau menolong Karena Jaman. belain Jaman ini saya. Ibu sebenarnya kenapa sih ibu mau belain sampai kayak gitu, Bu? Ya, Apa sih yang membuat ibu begitu membela Jaman ketika itu, Bu? ya saya tadiannya kan nggak tahu, Pak, masih polos gitu, Pak. Oh. Saya nggak kenal istilahnya apa namanya itu orang-orang yang tipu-tipu gitu. Nah, sekarang ibu sudah tahu bahwa dia itu tipu-tipu. Nah, sekarang baru sadar. Baru sadar. Baru sadar. Bahwa- Janji-janjinya bohong. Nah, Bu, ibu kapan terakhir ketemu Jaman? Terakhir ini sama adik saya ini ya. Yang ya sebentar lagi datang ya. Iya, Tahun iya. berapa tuh, Bu? Kira-kira tahun 2015 kalau nggak salah. Tahun 2015 ya. Yang tadi ada fotonya itu ya. Iya. Oh, ini ya. Hmm. Ya. Iya. Yang ini ya foto ibu ya. Iya, Pak. Ibu yang ini ya. Ibu yang ini ya. Iya, iya. Ini fotonya. Ibu yang nanti saya tunjukin di sini, yang baju hitam ya. Masih cantik dong waktu itu, Bu. Sudah tua, Pak. Ini tahun 95 aja cantik ya, Bu. Tahun ini tahun 15 ya, 2015. Iya, 2015. 2015, Kalau ibu nggak salah ya. Iya. Lupa saya, Pak. Iya. Ini fotonya baru. Berarti tahun 99 ibu lebih cantik lagi dari ini, Bu. Jadi pantas Saya saja kalau banyak foto-fotonya tuh. berarti pantas saja kalau Jaman memang deketin ibu gitu ya, Bu ya. Iya. Iya. Dia selain urusan bisnis, sewa menyewa mobil, ibu sama dia ada urusan apa, Bu? Dia pernah ngomong apa dengan ibu? Punya urusan apa gitu? Nggak ada urusan apa-apa. Urusan apa ya? Nggak ada urusan asmara ya, Bu ya? Nggak ada ya. Waktu itu dia kan belum menikah kan, Bu ya? Nanti kalau saya Oke. Ibu masih bertekad untuk meminta kembali uang ibu?
Ya sekarang saya nggak ada rumah Pak. Oh, Hidup saya susah. iya. Dia sekarang udah Oh, kaya raya. kaya raya. Masa Miliaran. tega sih sama saya kayak gitu? Tapi ibu mau minta ya? Mau minta kembali ya? Oke, Minta kita kembali. Oke, mau minta kembali ya, Bu? Iya. Insya Allah kita usaha sama-sama supaya Ya, uang ibu. untuk Iya, ibu masih menyimpan dokumen lain nggak, Bu? Selain yang berhubungan dengan Jamaan? nggak ada Pak. Nggak ada, tapi dilihat foto ini pasti diingat ya, Bu? Ingat ya. Dilihat tulisan ini pasti diingat Saya ya? sama istrinya kenal juga semuanya. Yang kenal. namanya Maimunah? Ya. Istri Maimunah? Kenal Ya? kenal. Jadi kalau Jamaan atau Maimunah lihat video ibu pasti ingat ya? Tahu dia. Nah, kalau umpamanya di sana ada Jamaan, ibu mau ngomong apa, Bu? Silakan, Bu. Ya Silakan. inget dulu lah waktu susah. Waktu di Jalan Paso inget nggak kamu? Iya, iya. Kamu suka apa namanya itu pernah nganterin anak saya Dodi, inget sama Dodi nggak? Waktu itu masih sekolah di Al Azhar. Dia suka nganter-nganter anak-anak ibu? Ya suka nganterin. Bu, sebenarnya Jamaan tukang bohong nggak sih, Bu, menurut ibu? Menurut saya ya dia janji-janji ya bohong. Bohong, ya, ya, ya. Bohong, tega-teganya dia sama saya. Pura-pura nggak kenal segala macam. Emang dia pernah ngomong nggak kenal gitu, Bu? Ya istilahnya bertamu dulu pernah pernah kita tolong Bu, ya gimana gitu loh ya. Heeh. Terus ibu bertamu ke rumah dia? Hanya kasih waktu paling 5 menit, paling 10 menit. Kita belum pernah cerita yang panjang lebar. Ibu ke rumah dia, Ya, terus dikasih waktu cuma 5 menit? ya 5 menit, paling 10 menit lah. Heeh. Ya, jadi saya belum bisa cerita yang semuanya yang pernah saya alami, penderitaan saya selama Menolong dia? Ya, menolong dia. Oh. Terus pernah nelpon juga, Bu? Nggak pernah. Nggak pernah, Nggak karena ibu pernah. datang Saya suka ke WA tapi nggak pernah dijawab. nggak pernah dijawab. Iya, WA ke nomor dia. iya. Dia kan suka ganti-ganti nomor, Bu. Sama saya aja dua nomor. Oh 2 nomor ya Pak? Iya. Yang terakhir 08111 itu, Bu. Iya, bener-bener karena orang tua tega-tega banget. Situ, Bu, ngomong, Bu, biar dia tahu, Bu. Ingat dong dulu, tega banget sama kayak saya sekarang susah sengsara gara-gara kamu nggak punya rumah, terdampar di Batam. Kembaliin tuh uangku, kalau dikurusin sekarang berapa itu? Rumah dulu di Paso saya jual 50 juta, kamu punya sangkutan sama saya dulu sama Pak Yani semuanya 35 juta. Baru dikembaliin 10 juta, terakhir 2 juta tapi kan saudara saya manggil kamu waktu itu, apa namanya itu, selamatan rumahnya. Baru kamu ngasih saya 2 juta. Itu ya, Bu. Iya. Ibu termasuk melihat dia tuh tega nggak sih, Bu? Ya. Jamaan itu tega sama ibu ya? Dia tega banget ya, bener-bener tega. Iya. Bener-bener bisa tega gitu. Pernah satu misalnya satu makan satu itu apa sama-sama. Tega banget waktu masih muda dulu Pak, masih bujangan. Tega kali. Nggak punya uang buat makan, kalau minta uang sama saya tak kasih. Dia nggak punya uang, minta uang ke ibu untuk makan gitu, ibu ya, kasih. Kasih untuk beli, katanya buat untuk keluarganya, minta ini saya kasih. Ibu yang ibu ingat selain uang apa yang ibu kasih ke dia lagi? Dulu rumah saya itu saya tinggal gitu aja Pak, karena saya dikejar-kejar orang ya, saya jadi nggak berani pulang. Tuh Pak Yani itu terutama yang ngejar-ngejar saya, mau ini laporin ke polisi, saya mau Hanya karena dimasukin ke penjara. Hanya karena mobil rentalan Karena itu ya, Bu? mobil rentalan uang belum dikembalikan itu Pak. Iya. Waktu itu memang besar, Bu, 10 juta itu Iya besar, Pak, Bu. bener sedih bener-bener Pak. Saya dulu ya ampun ya Allah, benar-benar ya Allah. Saya hanya selama ini berdoa mudah-mudahan Allah membukakan pintu hatinya si Jamaan ini biar terbuka hatinya, sadar. Ibu kan sering lihat dia di TV, Bu. Iya. Dia ceramah macam-macam gitu. Ketika ibu melihat Jamaan di TV, apa yang terbersit dalam hati ibu, Bu? Ya saya cuman ini aja Pak. Dia tuh udah sadar atau belum? Kalau dia berceramah gitu, berkasih tausiah gitu, Iya. apa yang ibu nilai, Bu? Dia kan ceramah depan jamaah gitu. Ya ibu nilai apa, Bu, ketika ibu Saya melihat itu? kadang-kadang saya malas Pak. Malas dengernya, Iya, gitu ya? iya Pak. Iya, oke. Malas saya. Iya. Bu, nanti saya akan interview ibu lagi, nanti kita bicara lagi setelah ini, video ini nanti
ada video berikut lagi ya Bu ya. Ibu kan masih lama di Jakarta. Iya, Pak. Nanti kita bersama lagi Bu ya. Kita Iya. ini pemirsa juga pasti akan mau mendengar lagi Iya, kisah Ibu nanti berikut. saya susun yang Insya Allah, baik. insya Allah. Saudara-saudara, Ibu Lestari. Ibu inilah yang punya masalah paling pertama dengan Jaman yang mengantar dia ke polisi. Dan ibu ini masih sedih kalau kita berbicara atau mendengar nama Jaman Ya, ya, Bu. saya berpuluh-puluh tahun di Jakarta, usaha di Jakarta, terus kenal dia, jadi sengsara saya hidup saya. Ya semoga aja si Jaman ini inget sama saya, mau ngembaliin uang buat beli rumah lagi. Iya. Ibu sekarang usia berapa, Bu? 59. 59 ya, masih muda ya insya Allah. Gitu ya. Ya saudara-saudara, Ibu Lestari sangat emosinya tidak tertahan. Nanti kita akan sambung di pembicaraan berikutnya Bu ya. Pembicaraan lagi Bu Lestari tentang kisah Bu Lestari ini dengan Jaman Nur Khotib Mansur. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Iya Pak. Ya, ada usulan saran silakan disampaikan di nomor WA saya yang saya sertakan di sini atau menulis di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk video kita yang pertama ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu semoga pihak Jaman Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur mendengar video ini ya, dan saya sebenarnya sudah tidak bisa berkata-kata apa lagi dengan munculnya cerita baru ini gitu. Kita tunggu part 2-nya. Dan dari sini saya bisa melihat dan teman-teman juga bisa menilai bahwa memang Jaman Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur ini sudah punya masalah dari dulu gitu loh. Sudah punya masalah dari dulu. Ini tahun di bawah tahun 2000 ya, bahkan sebelum krisis moneter. Di sini dia bertemu sama ibu ini dan kemudian bermasalah dengan mobil itu gitu. Mobil rental itu. Sementara di ceritanya yang lain, ada ceritanya di ceramah yang lain, dia sedekah mobil kiri kanan kiri. Tapi di kisah ibu ini ternyata dia punya masalah dengan mobil rental gitu. Dan teman-teman bisa menilai sendiri. Saya pikir tidak ada lagi istilah kata ghibah, fitnah dan semacam, karena ini kita berusaha meluruskan sebuah masalah yang lama terpendam gitu. Dan alhamdulillah Allah memulai membuka satu persatu gitu. Ini muncul ibu siapa ini? Ibu Lestari. Muncul ibu Lestari ini makin membuka tabir penghalang yang selama ini menutup masalah-masalah ini gitu. Dan semoga saja Allah memberikan hidayah kepada Jaman Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur untuk kemudian mengembalikan apa yang menjadi hak-hak orang-orang ini gitu. Tolonglah. Kalau menurut saya, selama Allah masih memberi kita umur dan ada orang yang menuntut haknya, Allah masih memberi kita umur yang panjang, kesehatan, berarti Allah itu ingin kita baik gitu. Ingin kita berupaya untuk mengembalikan hak-hak orang ini sebelum kemudian kita kembali ke sana gitu, ke alam sana, ke alam barzah gitu. Ketika Allah masih memberikan kita umur dan masih ada orang yang menuntut haknya, kemudian kita diberi kesempatan untuk mengembalikan hak tersebut, itu artinya Allah masih menyayangi kita gitu. Jadi saya pikir melalui video ini saya juga berupaya untuk mengetuk pintu hati dari seorang Jaman Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur gitu. Apa sih gunanya harta dunia kalau itu membuat kita tidak bahagia gitu? Apa sih gunanya harta dunia kalau itu justru menyengsarakan kita di akhirat sana gitu? Wallahi demi Allah, saya tidak mendapat apa-apa dari orang-orang ini gitu. Saya tidak mendapat apa-apa. Saya cuma memantau channel Thaibah Channel dan kemudian saya mereview. Saya membuat agar orang-orang tahu, karena saya pikir ini adalah langkah terakhir dari saya yang bisa saya lakukan, karena teman-teman tahu sendiri kasus Ibu Larasati ini sudah sejak tahun berapa gitu, sudah lama sekali, berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu, namun sampai sekarang tidak ada titik terangnya gitu. Entah apa digunakan uang tersebut, yang jelas ibu ini meminta haknya dikembalikan gitu. Dan saya harap Jaman Nur Khotib Mansur, pihak Yusuf Mansur mendengar video ini dan kemudian terketuk pintu hatinya untuk kemudian mengembalikan hak dari para korban ini, mengembalikan hak dari ibu ini yang sudah tua, yang sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi kalau di umur segini, di umur 59 kalau tidak salah tadi dia bilang gitu. Sudah tidak produktif lagi untuk menghasilkan duit secara mandiri gitu. Maka kalau menurut saya dia sangat membutuhkan uangnya gitu. Itu haknya ya, haknya, dia tidak minta di sini, itu haknya, dia minta haknya dikembalikan yang dulu menurut pengakuan ibu dalam video ini sempat dia berikan kepada Jaman Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur gitu. Tolong kembalikan hak ibu ini gitu. Tolong kembalikan hak ibu ini. Cukup sekian dari saya, Syahid Al-Walid. Selamat berpuasa bagi teman-teman saya muslim dan muslimah yang ada di luar sana, siapapun Anda.
Semoga ibadah puasa kita lancar hingga Hari Raya Idul Fitri. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. قالوا إنها